الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya lah kita telah diberikannya nikmat iman, Islam dan ihsan, yang mana kita dapat menggerakkan kaki, kita mengayunkan tangan untuk melangkah ke masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Tidak lupa khatib berpesan kepada jemaah sekalian agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menghindari apa yang dilarangnya dan mengerjakan apa yang disuruhnya. Salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan merupakan tolak ukur bagi nilai kemajuan peradaban suatu bangsa. Bangsa yang besar ialah mereka yang dihuni oleh sumber daya manusia yang tidak hanya berlimpah, namun juga merupakan orang-orang yang berpengetahuan dan bermoral baik. Mengenai pentingnya keberlangsungan pendidikan, Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap pendidikan. Ada banyak hal dalam Al-Quran yang menjelaskan pentingnya pendidikan, antaranya ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ibatun lima tafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Ayat di atas turun pasca berangkatnya umat Islam untuk pergi dalam barisan jihad di jalan Allah, setelah sebelumnya beberapa dari mereka mangkir dalam keikutsertaan di perang Tabuk. Namun setelah Allah mengisyaratkan agar diri umat Islam tidak semuanya berangkat ke medan perang untuk mengikuti ilmu atau mengkaji ilmu pengetahuan. Jamaah sholat Jumat rahmani wa rahimakumullah jami'an. Pada ayat di atas, Allah memberikan ultimatum kepada umat Islam pada saat itu untuk tidak semuanya berangkat ke medan perang, agar dari mereka yang mengkaji ilmu pengetahuan bersama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini membuktikan bahwa Islam sangat mementingkan keberlangsungan pendidikan di tengah masyarakat. Dalam situasi berat pun, yaitu perang saat itu, Allah masih memberikan perintah agar pendidikan tetap berjalan dan terlaksana. Dalam ayat lain, untuk memotivasi umat akan pentingnya belajar menuntut ilmu, Allah memberikan penyemangat dengan janji kepada orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Pada ayat di atas, Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar peduli terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peduli terhadap setiap mukmin yang akan memperjuangkan ilmu dengan memberikan motivasi untuk mencari dan memperdalaminya. Bahkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwa hanya ada dua jenis orang manusia yang halal kita iri terhadapnya, yaitu mereka yang diberi harta melimpah dan menghabiskannya untuk kemaslahatan, juga orang yang diberi ilmu pengetahuan yang mengamalkannya dan mengajarkannya terhadap orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya tidak diperkenankan kasus kecuali terhadap dua jenis manusia, yaitu ia yang diberi Allah harta dan menghabiskannya untuk sesuatu yang hak, ia yang diberikan ilmu pengetahuan dan mengamalkan serta mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pentingnya pendidikan dalam Islam juga dapat dipahami dari 5 ayat pertama yang dari Al-Quran diturunkan, yaitu Al-Alaq ayat 1-5, di mana pada ayat tersebut Allah jelas-jelas membentuk atau memberikan isyarat kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW akan pentingnya membaca dan menulis sebagai media untuk belajar dan mencari ilmu. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat peduli akan pentingnya pendidikan bagi umatnya. Pendidikan adalah hal yang harus diperjuangkan keberlangsungannya di setiap generasi. Sebab tanpa adanya ilmu, pengetahuan yang memadai, keberlangsungan kehidupan umat manusia tidak akan terlaksana. Semoga kita dapat menjadi pionir bagi kelangsungan pendidikan bagi generasi kita dalam memberikan kebermanfaatan yang dengan pengetahuan kita terhadap umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sadiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah وعن العظيم واعلموا أن الله أمركم بالأمر العظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشائفة في المختلفة والشاع والمهن وما ظهر وما بطن
khairan min baladi hadza Indonesia khaffah wa min buladin muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'ati a'malina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa iyadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahal 'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.